Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walau dalam suasana daring. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelumnya marilah kita buka dengan doa, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan anak-anak mampu menghafal surat Al-Ma'un, mengetahui terjemah surat Al-Ma'un, memahami kandungan surat Al-Ma'un, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menghafal Al-Ma'un nantinya, Pak Muji perlu menyampaikan beberapa catatan dalam melafalkan surat Al-Ma'un. Yang pertama, anak-anak, di dalam surat Al-Ma'un akhirannya mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-7 adalah mad arid disukun. Kalau kita belajar nantinya atau yang sudah belajar tajwid itu masuk kategori mad arid disukun. Membacanya harus sama, membacanya harus mizan stabil dari awal sampai akhir. Mad arid disukun itu bisa dibaca dua harokat atau dua ketukan, 4 ketukan atau 6 ketukan. Kalau kita sudah memilih 2 ketukan dari awal, maka sampai akhir 2 ketukan. Saya contohkan 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Seperti itu anak-anak. 2 ketukan. Tidak boleh ayat pertama 2 ketukan, ayat selanjutnya 4 ketukan. Contoh, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak boleh. Jadi kalau kita sudah mengambil 2, maka sampai akhir 2. Sudah mengambil 4 ketukan, sampai ayat ke-7 4 ketukan. Baik, kita baca menggunakan 4 ketukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, itu tadi contoh kita mengambil 4 ketukan. Catatan yang kedua, anak-anak, ada huruf hamzah dan ain. Hamzah seperti ini, a sama a, ara'ai. Tidak boleh, ini bukan ain, tidak boleh membacanya ara'ai. Jadi ini hamzah, a. Kemudian ain seperti ini. Jadi harus bisa membedakan hamzah sama ain. Banyak sekali di surat Al-Ma'un ini huruf
atau makharijul huruf ain. Ala, ta'a, ansa. Ini hamzah, yura'u, u. Nah, ini ada dua ain. Wa yamna'unal ma'un. Cukup itu catatannya, nanti anak-anak bisa dilatih di rumah. Terjemah surat Al-Ma'un, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin? Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un? Yang berbuat riya atau pamer. Wa yamna'unal ma'un? Dan enggan memberikan bantuan. Ya. Mari kita mengenal surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un. Ayat ke-7 anak. Termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau surat yang diturunkan di Madinah disebut surat Madaniyah. Terdiri dari 7 ayat. Di dalam Al-Quran merupakan surat ke-107. Surat di dalam Al-Quran ada berapa anak-anak? Ya, ada 114 surat. Surat Al-Ma'un disebut juga surat Ad-Din dan Ar-Ra'aita. Isi kandungan surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mendustakan agama. Sifat-sifat orang yang mendustakan agama yaitu sebagai berikut. Suka menghardik anak yatim, membentak, menghina. Yang kedua, tidak mau memberi makan orang miskin. Isi kandungan surat Al-Ma'un yang kedua menerangkan tentang sifat-sifat buruk akan membawa ke dalam kesengsaraan. Sifat-sifat buruk manusia yang menyebabkan celaka diantaranya yaitu lalai dalam melaksanakan sholat. Lalai itu bisa dikatakan sholatnya dibuat gampang, tidak tepat waktu, atau suka menunda-nunda. Yang kedua, berbuat riya, yaitu perbuatan pamer, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tidak semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah. Yang ketiga, tidak mau memberikan bantuan untuk orang lain. Anak-anak, setelah kita membaca terjemah, mengetahui kandungan surat Al-Ma'un, diharapkan anak-anak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kandungan surat Al-Ma'un. Kita bisa melaksanakannya seperti apa? Yaitu yang pertama, melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib tepat pada waktunya, sehingga kita tidak disebut orang yang lalai dalam sholatnya. Kedua, saling berbagi dengan tetangga atau teman, seperti berbagi makanan, mainan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh.
Keempat, menyisihkan sebagian rezeki untuk diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Baik anak-anak, itu yang bisa Pak Muji sampaikan. Selanjutnya anak-anak bisa mengirimkan hafalan surat Al-Ma'un melalui rekaman atau voice, dikirim japri ke nomor Pak Muji. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.